Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak kami sekalian yang kami sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk melanjutkan mata pelajaran kita PPKN kelas 11 ini ya, untuk bab 4-nya. Kemudian kami juga tidak lupa berdoa agar kita semua dan keluarga-keluarga kita semua tetap mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, dan tidak kurang satu apapun. Amin. Untuk tidak memperpanjang waktu, sekali lagi kita lihat judulnya, yaitu bab 4. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Jadi kalau kita lihat dari judulnya ini kita sudah lebih luas pembahasan kita, yaitu masalah global, yaitu tentang perdamaian dunia. Bagaimana peran Indonesia? Kita lihat dari dinamikanya. Dinamika itu apa ya? Gerak ya, gerakan atau pergerakan keikutsertaan bangsa Indonesia dalam masalah perdamaian dunia. Nah, kita langsung saja ke kompetensi intinya. Ya, kompetensi inti ini kita sudah tahu ya, ini semacam rumusan yang masih sangat umum sifatnya. Kata-katanya, kalimatnya masih sangat umum ya. Kompetensi inti ini kira-kira apa ya? Kemampuan pokok yang seharusnya kita miliki manakala kita memasuki suatu jenjang pendidikan. Kalau dalam kurikulum 13 ini kompetensi inti ini dibagi menjadi 4 ya. Sudah kita katakan waktu itu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu KI 1 itu adalah ranah sikap spiritual, kemudian KI 2 sikap sosial, kemudian KI 3 ranah pengetahuan, kemudian KI 4 ranah keterampilan. Nah, untuk itu maka KI ini dijabarkan lagi dalam bentuk KD, dalam bentuk beberapa KD. Nah, salah satu KD yang mau kita bahas di kelas 11 ini, yaitu masalah peran Indonesia dalam perdamaian dunia ini ya. Jadi dia KD 18. KD 18 yang mau kita katakanlah yang mau kita bahas. Walaupun membahasnya ini hanya serba sedikit ya, serba sekedar tahu pokok-pokoknya saja. Nah, sudah kita katakan tadi, rumusan KD ini juga masih belum dapat diukur ya, belum dapat diukur, sehingga KD ini perlu dijabarkan lagi menjadi beberapa indikator. Nah, indikator ini juga sudah kita sebutkan waktu pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Dari indikator inilah kemudian dijabarkan menjadi soal-soal oleh guru yang bersangkutan. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, sekarang kita langsung saja ke materi. Ya, ternyata materi kita di bab ini ada dua judul kecil. Yang pertama, peran Indonesia dalam
menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Sementara yang kedua, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Jadi dari slide ini, tahulah yang mau kita bahas itu sebenarnya adalah masalah hubungan internasional, yang kedua masalah organisasi internasional. Bagaimana peranannya Indonesia dalam dua hal ini? Itulah yang mau kita bahas. Namun karena pembahasannya ini terlalu luas, kedua-duanya ini terlalu luas sekali, maka pada kesempatan ini atau pertemuan kita kali ini yang mau kita bahas adalah bagian A-nya saja. Bagian A-nya saja, sementara bagian B-nya nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Nah, kita lihat slide berikutnya. Hubungan internasional, kita lihat pengertiannya yang pertama ya. Secara umum, hubungan internasional merupakan interaksi dan komunikasi yang terbentuk antar bangsa-bangsa dan negara-negara yang saling terikat dan berhubungan. Jadi dia interrelasi ya. Jadi ada hubungan dalam bentuk interaksi, ada hubungan dalam bentuk komunikasi. Secara sederhana, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan antar bangsa, baik antara negara dengan negara, antara negara dengan individu dan badan hukum, dan antara warga negara dengan warga negara lain. Jadi pengertian hubungan internasional ini ternyata luas sekali kalau kita lihat dari definisi ini. Kemudian menurut Renstra atau Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Berarti negara kita ya. Nah, kita mengadakan hubungan internasional untuk kepentingan negara kita. Tapi artinya kita kalau mengadakan hubungan internasional dengan negara lain, kita juga tidak merugikan negara lain. Karena kalau seandainya kita mengadakan hubungan untuk merugikan negara lain, mungkin negara lain juga tidak mau mengadakan hubungan dengan negara kita. Begitu logikanya ya. Kita lihat slide yang berikutnya. Nah, wujud atau bentuk ya, wujud atau bentuk dari hubungan internasional itu yang paling kecil itu adalah wujudnya individual. Individual itu orang per orang ya. Baru yang kedua antar kelompok ya. Yang ketiga antar negara. Jadi contoh daripada individual ini misalnya turis. Turis yang dimaksudkan di sini bukan turis lokal ya, tapi turis mancanegara dari satu negara ke negara yang lain. Mahasiswa juga begitu. Banyak mahasiswa kita yang belajar di luar negeri dan diakui di negara itu. Begitu juga banyak mahasiswa yang belajar di Indonesia dan diakui oleh bangsa Indonesia. Begitu juga dengan pedagang dan lain-lain. Kemudian antar kelompok misalnya lembaga sosial ya, lembaga ekonomi, lembaga keagamaan umpamanya ya. Dari kelompok negara kita mengadakan hubungan kerjasama dengan kelompok sosial di negara yang lain umpamanya, itu juga termasuk hubungan internasional. Baru yang ketiga antar negara. Ini sudah jelas di berbagai bidang ya, negara kita mengadakan hubungan internasional, mengadakan hubungan dengan negara lain, baik satu negara, dua negara, atau banyak negara, itu biasa disebut dengan hubungan internasional. Nah, kita lihat slide yang berikutnya. Kalau tadi wujud, sekarang sifatnya. Bagaimana sifat dari hubungan internasional? Kita lihat ya, yang pertama ternyata hubungan yang pertama bilateral. Bi itu artinya dua ya. Jadi bilateral hubungan dua negara. Contohnya apa? Malindo. Mal itu Malaysia, Indo itu Indonesia. Jadi hubungan dua negara antara Indonesia dengan Malaysia atau antara Malaysia dengan
Indonesia. Baru yang kedua hubungan multilateral. Multi itu artinya banyak ya, lateral itu hubungan. Jadi hubungan multilateral itu kerjasama multilateral itu misalnya apa? OPEC, misalnya apa? KAA ya. Konferensi Asia Afrika, beberapa negara di Asia dengan beberapa negara di Afrika. Kemudian yang ketiga hubungan regional. Regional ini beberapa negara juga, tapi dalam satu kawasan. Kalau multilateral tadi tidak satu kawasan. Misalnya OPEC inilah negaranya ada di Asia, ada di Afrika, ada di Amerika. Sementara kalau regional ini adalah kerjasama, tapi dalam satu kawasan. Umpamanya apa? ASEAN. ASEAN ini adalah kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Yang berikut hubungan internasional. Ya, hubungan internasional ini kita tahu ya artinya seluruh dunia, global. Misalnya apa? PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Kalau bahasa Inggrisnya itu UNO ya, UNO. Kemudian FIFA. FIFA ini sepak bola kalau saya nggak salah ya, Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia, seluruh dunia. Berarti olahraga juga termasuk ya. Kemudian WTO ini juga perdagangan, Organisasi Perdagangan Dunia. Berarti semua hubungan internasional itu bukan cuma satu bidang ya, tapi semua bidang, termasuk olahraga, termasuk perdagangan, termasuk ekonomi. Itu hubungan internasional berarti sangat luas sekali. Ya, selanjutnya kita lihat asas-asas hubungan internasional. Yang pertama asas teritorial. Ini maksudnya adalah kekuasaan negara atau kekuasaan hukum suatu negara atas daerahnya bagi semua orang dan bagi semua barang. Artinya kedaulatan negara atas wilayahnya, itu sudah jelas ya. Yang berikut asas kebangsaan, yaitu kekuasaan negara atau hukum terhadap warga negaranya walaupun warga negaranya itu melarikan diri keluar negeri. Jadi negara berhak meminta kembali orang yang lari ke luar negeri. Umpamanya ada seseorang misalnya melakukan kejahatan misalnya di negara kita, kemudian dia melarikan diri ke luar negeri, negara kita bisa meminta kepada negara itu bekerja sama, misalnya Interpolnya untuk menangkap orang yang dicari itu dan dikembalikan ke Indonesia, atau kita menjemputnya ke negara itu. Apalagi misal negara kita ada hubungan diplomatik ya. Itulah kerjasama kekuasaan negara terhadap warga negaranya walaupun lari ke luar negeri. Kemudian yang ketiga, ajas kepentingan umum, yaitu kekuasaan negara untuk melindungi rakyatnya walaupun di negara lain. Ya, ini misalnya kasus yang ada di luar negeri, kasus hukum yang ada di luar negeri bisa kita mintakan pertimbangan. Misalnya apa? Kejadian umpamanya di luar negeri, ada misalnya TKI Indonesia misalnya akan dihukum mati. Nah, pemerintah bisa mengadakan negosiasi misalnya, atau bahkan bisa mengadakan memutuskan hubungan diplomatik apabila negara tersebut misalnya tidak menghargai permintaan kita. Misalnya kita mengadakan negosiasi secara baik-baik agar orang TKI itu supaya jangan dihukum mati umpamanya, atau diringankan hukumannya umpamanya. Tapi kalau umpamanya negara yang bersangkutan tidak mengindahkan permintaan kita, itu berarti mereka tidak menghargai negara kita. Kita bisa mengadakan memutuskan hubungan diplomatik yang justru akan merugikan mungkin kedua belah pihak, tapi begitulah kedaulatan negara kita terhadap warga negara kita di luar negeri. Jadi negara kita tidak membiarkan warga negara di luar negeri
dilakukan semena-mena oleh negara lain, diperlakukan sesuka hati negara lain. Itu menandakan kita adalah negara yang berdaulat, kekuasaan negara untuk melindungi rakyatnya walaupun di luar negeri atau di negara lain. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan slide yang berikutnya. Pentingnya hubungan internasional, ya sangat penting ya, sangat penting. Tapi pada dasarnya pentingnya hubungan internasional bagi suatu bangsa atau negara, bagi suatu negara ialah pada dasarnya nih ya, yang pertama, pencapaian tujuan negara akan lebih mudah dilakukan. Ya memang benar ini ya, karena tidak ada suatu negara pun yang dapat hidup atau dapat memenuhi kebutuhan negaranya ya, untuk melanjutkan kehidupan negaranya, untuk melanjutkan kehidupan bangsanya. Tidak ada satu negara yang mampu. Kemudian yang B, perdamaian dunia akan lebih mudah diciptakan. Ya, ini benarnya. Bila hubungan antar negara terjalin dengan baik, satu negara dengan negara yang lain, satu bangsa dengan bangsa yang lain, terjalin hubungannya dengan baik, maka otomatis perdamaian dunia akan lebih mudah diciptakan, akan mudah tercapai perdamaian dunia. Nah, lanjut kepada slide berikutnya. Nah, ini secara lebih terperinci ya, pentingnya hubungan dan kerjasama internasional. Jadi hubungan kerjasama internasional itu sangat penting ya. Apa pentingnya hubungan atau kerjasama internasional? Ya sangat penting. Kenapa? Karena akan yang pertama memelihara hidup berdampingan dengan bangsa lain. Nah, kalau kita hubungan baik dengan bangsa lain atau paling tidak dengan jiran kita ya, dengan tetangga negara tetangga kita baik, maka hubungan kita juga berdampingan dengan harmonis. Kita tidak takut dengan misalnya takut ada ancaman dari negara-negara di sekitar kita. Nah, kemudian yang berikut, mencegah dan menyelesaikan konflik yang mengancam perdamaian dunia. Ya benar, kalau kita hidup berdampingan dengan baik, biasanya konflik pun akan jauh dari negara kita. Yang berikut, menyelesaikan masalah dengan cara damai dengan negara lain. Ya benar, hubungan internasional itu ya. Bagaimana menyelesaikan masalah kalau tidak ada hubungan ya dengan kerjasama ya kan. Jadi harus ada hubungan baik supaya kalau ada terjadi masalah bisa dilakukan dengan cara yang damai. Berikutnya, membangun sikap saling menghormati antar bangsa. Benar ya, hubungan itu, kerjasama itu saling menghormati, bukan hanya untuk kepentingan atau untuk katakanlah keuntungan negara sendiri sementara merugikan orang lain, bukan seperti itu ya, tapi saling menghargai, hormat menghormati, saling menguntungkan. Berikutnya, membantu bangsa lain yang terancam keberadaannya. Nah, ini juga ya untuk perdamaian dunia tadi ya. Yang berikut, partisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia. Baru yang terakhir, menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan hubungan internasional. Nah, faktornya ini ada dua ya. Yang pertama faktor internal, yaitu faktor dari dalam negeri, dan faktor eksternal dari luar negeri. Yang pertama kita lihat faktor internal, yaitu faktor dari dalam negeri. Misalnya yang pertama, kekhawatiran kelangsungan hidup terancam oleh kudeta atau intervensi. Ya, kudeta itu biasa dari dalam negeri ya, pemberontakan dari dalam negeri. Maksudnya bagaimana? Kalau pemerintahan kita, kalau bangsa kita misalnya melakukan hubungan internasional yang baik dengan negara lain, biasanya kudeta atau orang-orang yang ingin mengkudeta dari dalam negeri kita akan berpikir dua kali, karena negara kita kuat, ada katakanlah semacam teman yang kuat dari luar negeri ya,
apabila kita atau negara kita minta bantuan dari negara tersebut, kemungkinan kudeta tadi akan gagal total, akan bisa ditumpas habis dengan bantuan dari negara teman negara kita di luar negeri. Kemudian begitu juga dengan intervensi negara lain. Apabila negara kita memiliki banyak teman hubungan dengan negara-negara lain, apabila ada negara yang ingin mencoba-coba mengintervensi negara kita, maka mereka akan berpikir berkali-kali karena negara kita mempunyai teman yang banyak yang akan membantu negara kita apabila negara itu akan mengintervensi negara kita. Kemudian kepentingan nasional yang tidak selamanya dapat dipenuhi negara sendiri. Nah, ini benar sekali ya. Kita banyak sekali yang kita butuhkan dari negara-negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara kita, untuk masyarakat kita yang kadang-kadang belum bisa dipenuhi oleh negara kita sendiri. Gitu ya. Begitu juga dengan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Ini biasanya masalah ekonomi, sosial ya. Baru yang berikutnya keinginan untuk membuka hubungan politik dan memperoleh dukungan dari negara lain. Ini maksudnya supaya negara kita lebih kuat dan disegani ya. Apabila kita mengadakan hubungan dengan negara-negara banyak, hubungan negara-negara yang lain, secara otomatis negara kita akan menjadi kuat. Artinya disegani oleh negara-negara yang lain. Itulah faktor internal, baru kemudian faktor eksternal, faktor dari luar negeri. Apa saja itu faktor dari luar negeri? Misalnya, suatu negara tidak dapat hidup sendiri. Ya, ini benar ya. Suatu negara tidak mungkin bisa hidup sendiri ya. Harus mendapat bantuan dari negara lain karena tidak bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Semua kebutuhan negara sendiri itu membutuhkan dari bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian perbedaan kemampuan dalam penguasaan iptek. Ini benar sekali ya. Karena tidak semua bangsa atau negara itu memiliki iptek yang sama. Nah, ini terus terang aja seperti negara kita itu sebenarnya masih perlu belajar ke negara-negara yang lebih canggih ya dalam iptek ya. Misalnya ke Amerika, ke Eropa umpamanya ya, ke Jepang, ke Jerman. Itu mereka adalah negara-negara yang sudah diakui teknologinya luar biasa. Kemudian perbedaan keadaan SDA dan SDM. SDA itu sumber daya alam ya, SDM itu sumber daya manusia. Ada suatu negara yang misalnya SDA-nya sumber daya alamnya banyak atau melimpah, tapi sumber daya manusianya lemah. Sementara ada yang sumber daya alamnya sedikit, tapi sumber daya manusianya canggih. Kuat, pintar, cerdas. Nah, keduanya ini bisa saling bekerja sama, diadakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian tanggung jawab warga dunia untuk perwujudan kehidupan dunia yang aman dan damai. Ini benar sekali ya. Ya, ini slide berikutnya kita lihat adalah sarana-sarana hubungan internasional. Contohnya ya, sarana hubungan internasional itu yang pertama diplomasi, yang kedua negosiasi, yang ketiga lobby. Kita lihat pengertiannya, diplomasi adalah seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri. Jadi kalau dilihat dari kalimatnya ini, itu sangat luas sekali pengertiannya ya. Karena seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Kegiatan ini biasa dilakukan oleh diplomat. Nah, sedangkan negosiasi adalah perundingan.
perundingan ya, perundingan. Apa artinya perundingan? Adalah suatu upaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi antara dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Jadi perundingan itu biasanya dilakukan oleh dua negara untuk menyelesaikan permasalahan kedua negara itu. Baru yang ketiga lobby, yaitu kegiatan politik untuk mempengaruhi negara tertentu agar suara atau maksud dari suatu negara dapat tersampaikan. Biasanya dilakukan di luar perundingan, mungkin sebelum perundingan ya. Sebelum perundingan, sebelum diadakan musyawarah dalam perundingan yang resmi ya. Biasanya diadakan lobby-lobby dulu agar nanti maksud dari negara itu dapat tersampaikan, maksudnya dapat dicapai, begitu. Kita lihat slide berikut. Sedangkan cara-cara hubungan internasional itu misalnya yang pertama propaganda. Misalnya itu propaganda itu apa tadi? Artinya usaha sistematis untuk mempengaruhi pikiran, emosi demi kepentingan masyarakat umum ya. Itu propaganda. Kemudian caranya yang kedua ekonomi, untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri. Maka muncullah istilah impor dan ekspor. Ada kita punya barang di negara kita, sementara di negara lain tidak ada, kita ekspor ke negara itu. Begitu juga kalau ada barang yang mereka miliki dan kita tidak punya, bisa kita impor. Jadi kita saling menguntungkan. Kemudian kegiatan militer dan perang. Ini kekuatan militer yang memadai akan menambah keyakinan dan stabilitas untuk berdiplomasi. Biasanya negara-negara yang kuat militernya itu juga mengadakan diplomasinya juga akan lebih mudah, karena negara itu biasanya disegani, dalam arti bukan untuk mengadakan intervensi, tapi hubungan internasional yang sebaiknya menguntungkan kedua negara atau beberapa negara yang mengadakan hubungan internasional. Nah, sarana-sarana hubungan internasional menurut sifatnya itu ada dua ya, sarana formal dan sarana informal. Jadi sarana formal ini biasanya resmi negara dengan negara ya. Misalnya Departemen Luar Negeri ini menempatkan Menteri Luar Negerinya ya, biasanya ya. Menteri Luar Negeri inilah yang mewakili Indonesia untuk menyampaikan maksud dan tujuan Indonesia mengadakan hubungan dengan beberapa negara. Kemudian ada juga perwakilan diplomatik dan konsuler. Ini biasanya kalau perwakilan diplomatik itu adalah duta ya, sedangkan konsuler itu adalah konsul. Jadi duta dan konsul ini juga resmi ya, di Undang-Undang Dasar 1945 juga ada itu, diatur duta dan konsul. Kemudian yang kedua sarana informal ya. Misalnya alat komunikasi canggih, kemudian pertandingan olahraga, umpamanya alat komunikasi canggih ini bisa jadi dengan keunggulan alat komunikasi yang sekarang, bisa jadi antar negara, katakanlah antar penguasa atau antar kepala negara atau kepala pemerintahan atau menteri luar negeri umpamanya bisa melakukan hubungan ya, misal melakukan lobby umpamanya ya, untuk melakukan negosiasi umpamanya ya, dalam hubungan internasional ini untuk saling menguntungkan dengan menggunakan alat komunikasi yang canggih seperti sekarang. Kemudian pertandingan olahraga. Nah, kalau kita lihat dari tanda panahnya ini ya, ini tanda panahnya hanya satu ya, berarti sudah selesai materi kita hari ini. Nah, kita sekarang melihat ke uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ternyata tidak bisa dibuka ya. Ini memang disengaja karena kita masih katakanlah pertemuan yang pertama.
Itu belum kita buka apa uji kompetensinya. Kita lihat saja ke penutup. Ya, demikian saja pertemuan kita ya. Sampai sini pertemuan kita. Kalau ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang, ada kata-kata yang berlebihan, saya selaku manusia biasa, saya rasa tidak ada salahnya untuk minta maaf. Walaupun kepada kalian, siswa saya, murid saya ya, tidak ada salahnya. Dan saya ucapkan terima kasih, dan acara ini juga saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.